Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang 666, di setiap zaman selalu ada orang-orang yang mengaitkan peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, gunung meletus, wabah penyakit, ataupun kemajuan teknologi dengan akhir zaman dan 666. Dan ini menandakan bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang. Saat ini di tengah pandemi virus corona, ada yang mengaitkan corona dengan 666 karena nantinya katanya akan diberikan teknologi chip yang akan dipasang di tangan atau di dahi, dan orang yang menggunakan chip ini yang akan mendapatkan vaksin. Contoh-contoh ini adalah bukti nyata bahwa angka 666 dalam kitab Wahyu dari tahun ke tahun menjadi pembahasan yang sangat menarik dan tidak bertepi. Harus diakui bahwa kitab Wahyu banyak memakai simbol-simbol. Namun simbol-simbol itu tidak diambil dari dunia modern, melainkan dari bahasa, pengalaman, dan budaya saat itu. Oleh karena itu, untuk memahami simbol-simbol dalam kitab Wahyu, termasuk angka 666, kita tidak boleh memisahkan dari konteks yang melatar belakangi penulisan kitab ini. Ini juga berlaku dalam memahami seluruh kitab dalam Alkitab. Saudara, dalam situasi krisis iman inilah Yohanes yang mengalami suatu penglihatan dari Tuhan lalu menuliskannya kepada jemaat dalam bentuk simbol-simbol yang sangat dipahami oleh jemaat saat itu dengan tujuan untuk menguatkan, menghibur, serta memperingatkan mereka agar mereka jangan takut dan jangan berpaling daripada Kristus. Mengapa Yohanes menuliskannya dalam bentuk simbol-simbol? Agar tidak dapat diketahui oleh pemerintah Romawi yang saat itu membenci terhadap orang Kristen. Dan ketika Yohanes menuliskan simbol angka 666, ia hendak menunjuk kepada pemerintahan Romawi atau penguasa-penguasa, kaisar-kaisar yang saat itu meninggikan dirinya, menyamakan dirinya dengan Allah dan yang melawan Allah. Saudara, seperti yang dibicarakan di awal, selalu ada teolog-teolog dan juga orang-orang Kristen yang sangat suka mengaitkan kemajuan teknologi dan juga kejadian-kejadian yang luar biasa dengan akhir zaman dan 666, sehingga menghabiskan waktu untuk berspekulasi lalu membuat pandangan-pandangan yang akhirnya menghadirkan ketakutan-ketakutan pada umat, sehingga fokus kita bukan lagi kepada Allah yang datang itu, melainkan kepada peristiwa-peristiwa yang mengiringi kedatangannya. Sehingga akhirnya banyak orang Kristen yang takut untuk membaca kitab Wahyu. Padahal kitab Wahyu bukan kitab yang menakutkan. Justru kitab ini memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, manakala kita mengalami suatu kesulitan karena di dalamnya ada janji pemeliharaan Tuhan terhadap umat yang bertahan dalam iman bahwa ada langit dan bumi yang baru di mana tidak ada lagi air mata. Namun bagi orang-orang yang melawan Tuhan akan menerima hukuman. Oleh karena itu, saat ini kita mau merenungkan apa maksud firman Tuhan di balik angka 666 ini. Pertama, agar kita jangan takut kepada manusia, melainkan takutlah kepada Allah pada ayat yang ke-15 dan yang ke-16, yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, yang tidak memakai tanda binatang itu tidak bisa menjual atau membeli. Hal ini menimbulkan krisis iman yang luar biasa, sehingga ada orang-orang yang meninggalkan imannya
karena takut akan penderitaan yang nantinya akan dialami jika tidak menyembah kaisar dan memakai tanda itu. Oleh karena itu, Yohanes diberikan penglihatan oleh Allah agar umatnya tidak takut dan memberitahu mereka bahwa itu hanya 666. Artinya itu hanya manusia yang terbatas, yang tidak berdaya. Karena ada Allah yang berdiri di Bukit Sion, yang memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Kitab Wahyu ini sama seperti suatu kisah tentang Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja 6, yang dikepung oleh pasukan Aram sehingga bujangnya begitu ketakutan. Namun Nabi Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, karena yang bersama kita jauh lebih banyak daripada mereka yang mengepung kita." Dan ketika bujangnya dibukakan penglihatan, ia melihat begitu banyak bala tentara sorgawi yang bersama-sama dengan mereka, sehingga akhirnya ia tidak takut lagi. Saudara, kitab Wahyu ini sebenarnya membukakan penglihatan kita bahwa di situasi sulit yang kita hadapi, apapun itu, kita jangan takut, iman kita jangan goyah, karena ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, yang memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Manifestasi 666 pada saat ini bisa banyak bentuknya. Bisa melalui pekerjaan kita akan semakin dipromosikan, semakin meningkat dalam karir, asalkan kita meninggalkan iman. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, jangan takut kita kehilangan pekerjaan, jangan takut kepada orang-orang yang mau menganiaya kita. Percayalah kepada Kristus, takutlah kepada Allah, karena Allah akan menjaga, memelihara, dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Hal yang kedua yang kita mau belajar adalah bahwa pikiran dan perbuatan kita semuanya harus tertuju kepada kehendak Allah dan bukan melawan Allah. Saudara, antikristus adalah orang yang menyamakan dirinya dengan Allah dan yang melawan Allah. Di dahi dan tangan kanan mereka ada tanda 666. Tapi pengikut Kristus ada tanda di dahinya, yaitu nama Allah. Dalam Ulangan pasal yang ke-6, perintah Tuhan harus diikatkan di tangan dan di dahi. Saudara, Yohanes hendak membedakan tanda orang yang melawan Allah dan orang yang mengasihi Allah. Dahi melambangkan pikiran, tangan melambangkan perbuatan. Artinya, umat yang mengasihi Tuhan, pikirannya hanya tertuju kepada Allah, perbuatannya hanya menyenangkan Allah. Tetapi sebaliknya, antikristus pikiran dan perbuatannya melawan Kristus. Ada lagu yang syair lagunya mengatakan, "Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah." Artinya seluruh keberadaan kita hanya ditujukan, hanya diarahkan, hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 666 mengingatkan kita bahwa manusia itu terbatas, manusia itu lemah, tidak berdaya. Oleh karena itu, andalkanlah Allah dalam kehidupan kita. Takutlah akan Allah, dan sikap takut akan Allah harus disertai dengan ketaatan akan perintahnya dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu membuat kita berbeda dari dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.